Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana ya, yang pada prinsip dan aplikasinya ini banyak sekali terdapat di sekitar kita. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari pesawat sederhana ini merupakan sebuah peralatan yang pada prinsipnya memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kemudian dalam artian lain, pesawat sederhana dapat diartikan sebagai alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Jenis pesawat sederhana ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tuas, yang kedua ada katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Lebih detail kita pelajari lagi lebih lanjut. Yang pertama tuas. Tuas ini merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut ya sebuah benda atau apa di mana terdapat tumpu di salah satu titiknya. Berarti di sini harus ada tumpu ya kan, biar nanti bisa untuk mengungkit. Nah, bagian-bagian dari tuas ini ada 3. Yang pertama titik tumpu, yang kedua titik beban, yang ketiga titik kuasa. Nah, kalau contoh di sini kita bisa lihat di gambar ini ada titik tumpu, berarti ini tempat meletakkan batangnya ya. Kemudian ini ada bebannya, tempat untuk menaruh beban. Kemudian ini adalah kuasa. Nanti ini di sini kita berikan gaya sehingga nanti bebannya bisa terangkat. Seperti itu. Selanjutnya jenis tuas. Jenis tuas itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tuas golongan pertama. Nah, pada tuas golongan pertama ini yang terletak di tengah itu adalah titik tumpunya ya. Nah, berarti seperti model yang barusan saya jelaskan itu ya. Seperti model jungkat-jungkat itu. Nah, di sini contohnya pada apa aplikasinya? Gunting, pencabut kuku, jungkat-jungkit itu ya. Itu aplikasinya. Yang kedua, tuas golongan kedua. Ini yang terletak di tengah yaitu apa ini? Bebannya ya. Nah, beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa, berarti dia di tengah. Contoh penggunanya ini pada pembuka botol, gerobak roda 1 ya, yang biasa digunakan oleh para tukang bangunan itu untuk membawa pasir, batu dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga tuas golongan ketiga. Ini yang terletak di tengah adalah kuasanya ya. Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contohnya ini pada skop, pinset, staples ya. Nah, selanjutnya rumus. Nah, jadi dari aplikasi penggunaan pesawat sederhana ini yang jenis tuas tadi itu bisa didapatkan keuntungan mekanis ya. Berarti ini sebuah keuntungan. Ini bisa kita lihat ini pada rumus ini ya, kita bisa menghitung keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanis kita singkat dengan KM sama dengan LK ya. Ini lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan W dibagi F. W itu weight, berat ya. F itu berarti dia gaya. Oke. Selanjutnya yang kedua ini katrol. Katrol itu merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Nah, ini porosnya ya. Yang dilewati rantai atau tali untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini lagi-lagi apa nih? Ada prinsip mempermudah pekerjaan manusia ya. Selanjutnya, nah jenis katrol ini ada beberapa. Yang pertama katrol tetap. Katrol tetap itu merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Ya, ya contohnya ini seperti ini. Ini dia ketika digunakan, ketika
gaya ini bekerja di sini, dalam arti dia menarik berat di sini, ini dia tidak akan berpindah ya, katrolnya nggak akan berpindah. Untuk katrol tetap ini, keuntungan mekanis yang diperoleh yaitu 1 F gaya sama dengan beban ya. Oke. Selanjutnya, katrol bebas merupakan katrol yang posisinya berubah ketika digunakan ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini katrolnya dia bisa berpindah ya. Ini bisa bergerak ini. Oke. Nah, ini keuntungan mekanis yang diperoleh untuk katrol bebas itu sama dengan 2. Gayanya berarti sama dengan setengah berat ya, setengah W. Selanjutnya, katrol majemuk. Wah, ini banyak sekali katrolnya ya. Majemuk berarti kan banyak. Merupakan katrol perpaduan antara katrol tetap. Nah, ini katrol tetapnya dan katrol bebas. Nah, ini ya. Katrol bebasnya. Keuntungan mekanisnya ini semakin banyak tali yang menopang benda ya, maka keuntungan mekanis katrol majemuk semakin besar ya. Semakin banyak talinya, semakin besar. Oh, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bisa kita hitung di sini ya. Nah, selanjutnya bidang miring merupakan suatu permukaan datar yang memiliki sudut bukan tegak lurus ya. Jadi sudutnya bukan 90 derajat. Nah, berarti itu di bawah 90 derajat. Berapapun itu ya. Semakin sudut-sudutnya semakin kecil, berarti nanti ini gaya yang dibutuhkan itu semakin kecil juga ya, karena semakin ringan untuk mendorongnya misalkan ya. Nah, di sini juga berfungsi meringankan beban kerja ya. Contohnya tangga, jalan di pegunungan yang berkelok ya, kapak, pisau dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini rumus dari bidang miring tadi ya. Rumus menghitung bidang miring. Ini berarti berat dikalikan H itu height, itu berarti ini tinggi. Berat dikalikan tinggi sama dengan gaya dikalikan S. S itu berarti panjang bidang miring atau jaraknya ini ya. Nah, rumus keuntungan mekanis pada bidang miring. Nah, ini rumus untuk menghitung keuntungan mekanis. W dibagi F sama dengan S dibagi dengan H. Tuh. Oke, ini contoh perhitungannya. Ini misal ada gaya dia mendorong kardus atau sebuah beban ya, dia mau naikkan ke atas. Nah, ini tingginya 2 meter. Nah, coba kita hitung berapa gaya yang digunakan. Berarti ini W dibagi F sama dengan S dibagi dengan H. Ya sudah, tinggal masukkan saja. Ini W-nya, berarti berat ini 80. Kemudian F yang ditanyakan ya, sama dengan S, jarak dari bawah sampai atas. Berapa ini? 5 misalnya. Dibagi dengan ini, tingginya berapa nih? 2. Ya udah tinggal dimasukkan. Dan diperoleh berapa nih gayanya? 32 Newton. Berarti untuk memindahkan barang dengan berat 80 ya ke atas ini membutuhkan gaya 32 Newton. Selanjutnya, roda berporos merupakan roda berbentuk lingkaran di mana memiliki poros tetap di tengah yang dapat berputar bersama-sama. Roda memiliki peran memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser benda dengan gaya geser yang minimal. Contoh aplikasinya yang pertama yaitu roda sepeda, yang kedua setir mobil, ada sepatu roda dan sebagainya. Nah, ini keuntungan mekanik yang diperoleh dengan rumus apa? Jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros ya. Bukan diameter ya, jadi jari-jarinya. Oke, saya kira itu saja untuk penjelasannya. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih jauh atau dicari